Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Haryanto, NIM 18 15 10 60 10 08, akan meresum hasil webinar yang diselenggarakan oleh Codek Indonesia dengan tema peran standar dalam upaya mendukung jaminan mutu dan keamanan pangan dalam masa pandemi COVID-19, di mana webinar ini diadakan pada tanggal 30 April tahun 2020. Untuk tema yang pertama akan disampaikan oleh pemateri 1 dengan Bapak Profesor Purwianto Haryadi dengan tema standar mutu dan keamanan pangan untuk menjamin pasokan pangan selama pandemi COVID-19. Baik, saya akan coba meresum dari materi pertama. Yang pertama, standar adalah persyaratan pada suatu produk. Terus standar adalah pedoman. Artinya banyak ditujukan pada manajer untuk menangani resiko pada pemerintah terkait dengan pedoman apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencapai standar. Pengertian standar yang lain yaitu standar praktik. Artinya praktik-praktik yang harus ditempuh seperti praktik produksi, praktik pengolahan, dan lainnya. Standar harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan menggunakan prinsip analisis resiko. Saat ini, banyak masyarakat yang resah karena jaminan mutu suatu produk yang belum pasti dan mengingat sekarang terjadi wabah penyakit yang luar biasa. Dampaknya yaitu pandemi COVID-19. Lalu, apa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penyakit corona ini dapat mengkontaminasi pada produk pangan? Jawabannya adalah resiko penularan COVID-19 melalui pangan dan kemasan pangan sangatlah rendah. Sepanjang dan dengan catatan cara produksi pangan olahan dilakukan dengan baik. Nah, upaya pengendalian COVID di industri pangan itu fokus bukan hanya pada produk pangannya, melainkan fokus pada standar praktiknya. Karena yang memproduksi itu adalah manusia, bukan produknya. Jadi fokusnya itu lebih ke karyawannya, yang meliputi keselamatan kerja, yang artinya orang yang mengolah itu harus terjamin keselamatannya. Selanjutnya, keamanan dan mutu pangan perlu dicapai dengan beradaptasi dengan standar. Standarnya tetap sama, tetapi cara mencapai standar itu yang perlu beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Kenapa harus beradaptasi? Kemungkinan penularan terhadap pangan itu tetap ada meskipun kecil. Dampak adanya COVID-19 pada industri pangan antara lain berkurangnya pekerja, dalam hal ini pengurangan tenaga kerja di bidang industri-industri dan pabrik-pabrik. Selanjutnya, terhambatnya mobilitas orang dan adanya gangguan link pada logistik pangan, sehingga perlu langkah-langkah untuk menjaga integrasi rantai pasokan agar memastikan keamanan dan mutu pangan. Yang pertama, langkah tambahan mestinya dimuat dalam suatu pedoman yang disusun dalam hal ini oleh pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama oleh semua orang. Yang kedua, mencuci tangan. Kenapa untuk mencuci tangan? Karena untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Ini bukan hanya berhubungan dengan keamanan pangan, tetapi juga berhubungan dengan keselamatan kerja.
Yang ketiga, menjaga kebersihan diri seperti kebersihan baju, etika batuk, dan lainnya. Yang keempat, sanitasi permukaan kontak, pembersihan lokasi, dan menjaga kontak agar kontak antar karyawan pada industri tersebut. Artinya, setiap karyawan harus menjaga jarak aman. Kesimpulan dari materi pertama, untuk menjamin pasokan pangan selama pandemi COVID-19 yang perlu diperhatikan pertama terkait standar. Standarnya tidak berubah, tetapi penerapan standar harus dilakukan. Cara yang efektif untuk menghindari yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru khususnya di industri pangan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan menjaga kontak. Baik, untuk resum materi yang kedua ini disampaikan oleh Insinyur Andi S. Lukman dengan tema perubahan pola bisnis dan upaya produsen pangan untuk mendukung ketersediaan pangan yang bermutu dan aman selama pandemi COVID-19. Menurut data BPS, jika dalam kondisi normal, dalam artian tidak dalam masa pandemi COVID-19, itu menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia adalah sebesar 50% dan pengeluaran penduduk Indonesia itu digunakan untuk membeli makanan, minuman, di mana 16%-nya digunakan untuk membeli produk pangan olahan. Adanya pandemi COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan masyarakat global, termasuk pada bisnis. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam merespon kondisi demikian adalah yang pertama, dengan menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, memberikan tugas pada industri makanan minuman untuk tetap beroperasi agar menjaga pasokan. Yang ketiga, penerapan jaga jarak aman. Sedangkan pemerintah daerah itu mengeluarkan upaya-upaya yang pertama, pembatasan aktivitas, yang kedua termasuk industri diminta untuk berhenti. Tapi dalam hal ini hanya terjadi di beberapa daerah saja. Yang ketiga, jika tetap beroperasi maka wajib melakukan rapid test bagi seluruh karyawannya. Kondisi tersebut tidak uh, terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga turunlah surat izin dari Menteri Perindustrian yang meminta industri makanan dan minuman untuk tetap beroperasi agar menjaga pasokan makanan minuman dengan wajib memberlakukan protokol kesehatan, dan setiap minggu industri atau perusahaan wajib melaporkan kondisi yang ada di lapangan, baik tenaga kerja maupun staf yang ada. Dampak adanya physical distancing dan PSBB atau pembatasan sosial bagi industri ini, yang pertama akan menimbulkan efek psikologis. Kita tahu semua adanya pandemi COVID ini menjadi pukulan berat bagi seluruh penduduk yang ada di dunia. Yang kedua, kegiatan pariwisata berhenti, sehingga pendapatan orang yang bekerja di sektor ini banyak yang terdampak. Yang ketiga, produk pangan yang tertentu itu tetap meningkat, seperti susu, bumbu, tepung-tepungan, minyak goreng, dan biskuit. Yang keempat, pasar online meningkat
Nah, meningkatnya pasar online ini dipengaruhi oleh kebijakan yaitu bekerja dari rumah dan apa-apa itu dilakukan dari rumah sehingga masyarakat memilih untuk berbelanja online daripada untuk harus keluar rumah. Yang kelima, supply chain atau rantai pasok ini menjadi terganggu. Yang keenam, koordinasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah kadang tidak searah. Nah, kondisi ini menghabiskan energi dan sumber daya yang berakibat pada penanganan masalah menjadi tidak fokus. Dampak ekonomi adanya pandemi COVID-19 yang pertama, kepercayaan konsumen yang menurun. Yang kedua, tekanan nilai tukar, di mana nilai tukar menjadi sangat anjlok terhadap dolar Amerika Serikat karena banyak industri-industri yang tidak berjalan. Yang ketiga, resiko kredit macet. Sektor yang masih bagus penjualannya yaitu pada seperti pada susu, daging, ikan, mie instan, dan biskuit. Nah, contoh nyata seperti adanya pandemi COVID-19 ini bahwa ada merek-merek mie instan yang semasa pandemi ini menjadi muncul dan itu meningkat, yaitu mie hijau bayam atau mie sehat. Namun lebih banyak itu peningkatannya di outlet-outlet modern. Sementara di outlet atau pasar tradisional kebanyakan barang-barang ini turun. Cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan resume webinar yang diadakan oleh Codek Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.